Halo, pada video ini kami akan mempresentasikan tentang VirtualBox, lalu memberikan tutorial cara penggunaannya. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Evan Andika Rusli, Ignatius de Loyola Jurian Gali, dan Evander Hansen Setiawan. Pertama-tama, kami akan membahas tentang virtualisasi. Virtualisasi adalah proses menciptakan versi virtual dari suatu perangkat atau sistem, seperti sistem operasi, server, atau penyimpanan. Dengan virtualisasi, kita bisa menjalankan beberapa sistem dalam satu perangkat fisik. Mengapa virtualisasi penting? Virtualisasi memiliki banyak manfaat, seperti menguji perangkat lunak di berbagai lingkungan tanpa perlu banyak perangkat fisik, menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan di satu komputer, meningkatkan efisiensi penggunaan perangkat keras. Lalu, kita akan lanjut ke VirtualBox sendiri. Apa itu VirtualBox? VirtualBox adalah alat virtualisasi open source yang gratis, dirancang untuk menjalankan berbagai sistem operasi secara bersamaan pada satu komputer. VirtualBox memiliki banyak keunggulan, di antaranya cross-platform, bisa digunakan di Windows, macOS, Linux, dan Solaris. Free and open source, tidak ada biaya untuk penggunaan pribadi maupun komersial. Easy to use, proses instalasi dan pengaturan sederhana. Feature rich, mendukung snapshot, shared folder, dan drag and drop. Lalu yang terakhir, customizable. Penggunaan sumber daya dapat di-custom dengan kebutuhan minimal. VirtualBox juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah keterbatasan performa. VirtualBox tidak sekuat solusi premium untuk beban kerja grafis intensif atau kebutuhan enterprise. Yang kedua, fitur terbatas. VirtualBox tidak mendukung grafis 3D secara mulus. Kemampuan snapshot-nya terbatas, serta tidak ada konfigurasi jaringan tingkat profesional. Yang ketiga, masalah kompatibilitas. VirtualBox terkadang memiliki masalah dengan sistem operasi GES tertentu atau konfigurasi hardware. Yang keempat, membebani sumber daya. VirtualBox dapat memengaruhi kinerja host secara signifikan, terutama pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Yang kelima, tidak cocok untuk lingkungan berat. VirtualBox kurang cocok untuk pengguna enterprise dengan kebutuhan fitur khusus atau stabilitas tinggi. Lalu yang terakhir, sifat open source. VirtualBox kurang cocok untuk pengguna enterprise dengan kebutuhan fitur khusus atau stabilitas tinggi. VirtualBox memiliki berbagai macam fitur, seperti dukungan banyak OS, dapat mendukung Windows, Linux, macOS, dan lainnya pada satu host. Snapshot. VirtualBox dapat menyimpan dan mengembalikan status sistem kapan saja. Share folder, yang memudahkan pertukaran file antara host dan guest OS. Seamless mode, fitur yang mengintegrasikan aplikasi guest ke desktop host. Portabilitas, dapat mengekspor dan mengimpor mesin virtual antar sistem. VirtualBox terdiri dari beberapa elemen. Host machine, yaitu komputer fisik di mana VirtualBox diinstal. Guest machine, sistem operasi virtual yang dijalankan dalam VirtualBox. Virtual hardware, mensimulasikan komponen seperti CPU, RAM, dan penyimpanan. Virtual disk image, file yang bertindak sebagai hard disk untuk mesin virtual. Sekian dari presentasi ini. Kami akan lanjut ke tutorial penggunaan VirtualBox. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk tutorial menggunakan VirtualBox. Pertama-tama yang pasti kita perlu instalasi untuk VirtualBox-nya. Bisa dicari saja langsung di browser dengan ketik VirtualBox. Kemudian untuk websitenya itu yang ini, virtualbox.org. Kemudian dibuka saja. Oke, mungkin untuk saat ini websitenya sedang down, jadi saya tidak bisa menunjukkan letak downloadnya, tapi harusnya itu pilih tombol download saja, terus kemudian disesuaikan dengan operating system yang dipakai. Kemudian untuk tutorial kali ini nanti saya akan menggunakan Windows untuk virtual operating system yang akan dipakai di virtual machine. Oleh karena itu kita juga perlu file lagi, yaitu ISO file untuk Windows. Kita bisa nyari aja dengan download Windows 10 ISO file. Kemudian pilih yang ini.
dan kemudian pilih download. Nah, karena saya sudah download untuk VirtualBox dan ISO filenya, jadi saya tidak akan mendownload lagi. Nah, kalau sudah, kemudian eh, kita buka VirtualBox-nya. Oke, jika sudah terbuka, tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk membuat virtual machine baru, kita pilih saja yang icon new ini. Nah, kemudian akan diminta untuk memasukkan nama dari virtual machine yang akan kita buat. Di sini saya akan memberikan nama saja tutorial VirtualBox. Kemudian untuk directory-nya itu disesuaikan saja. Dan di sini kita bisa milih beberapa operating system seperti Microsoft Windows, Linux, Solaris, dan lain-lain. Namun di tutorial kali ini saya akan menggunakan Microsoft Windows. Kemudian versionnya saya akan pilih yang Windows 10 64 bit. Nah, kalau sudah di next. Nah, kemudian di VirtualBox juga ada fitur yang menurut saya ini cukup eh, menarik ya, karena kita bisa menyesuaikan berapa memori yang akan kita alokasikan dari device kita sekarang. Di sini saya akan mengalokasikan saja sebanyak 2 GB atau lebih tepatnya 2048 MB untuk virtual machine yang akan saya buat. Kemudian di next. Nah, di sini juga ada kita bisa membuat hard disk untuk virtual machine-nya. Ini pilih saja yang create a virtual hard disk. Oke, kemudian di sini ada beberapa tipe, yaitu ada VirtualBox Disk Image, Virtual Hard Disk, kemudian Virtual Machine Disk. Di sini saya akan menggunakan yang Virtual Hard Disk. Kemudian di next. Kemudian di sini kita juga bisa memilih dynamically allocated sama fixed size. Kalau dynamic itu kalau misalnya storage yang kita alokasikan di virtual machine sudah mencapai maksimum, itu bisa mengambil lagi dari storage yang ada di device kita sekarang jika masih ada. Namun kalau fixed size itu dia menyesuaikan dengan maksimum yang kita pilih ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan 100 GB, berarti setelah 100 GB virtual machine-nya tidak bisa menampung lagi. Oke, di sini saya pilih yang fixed size, kemudian next. Oke, di sini kemudian untuk direktorinya saya pilih di sini. Ini disesuaikan juga. Kemudian untuk totalnya itu saya akan mengalokasikan sebanyak 15 GB ya. Oke. Kemudian kalau sudah di create. Oke, nah kemudian akan diproses selama beberapa menit atau detik. Oke, jika sudah selesai untuk instalasi virtual machine-nya, tampilannya akan seperti ini. Di sini virtual machine-nya sudah jadi. Kemudian untuk menjalankannya kita pilih icon yang start ini. Nah, kemudian di sini kita harus memasukkan ISO file yang tadi kita download. Karena kalau tidak dia akan error. Di sini saya langsung saja memasukkan yang sudah saya download.
Oke, yang ini ya. Nah, kalau sudah di start, oke, kemudian dia akan menjalankan si virtual machine-nya dan akan muncul untuk instalasi Windows-nya. Oke, untuk instalasi Windows-nya mungkin akan dipercepat saja. Oke, kalau instalasi Windows-nya sudah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk koneksi internet ini harusnya udah otomatis nyambung ke device sekarang. Kemudian di sini ada menu-menu. Salah satu contohnya itu bisa full screen dengan memencet sini atau host plus F. Kalau host itu di VirtualBox kita bisa menekan tombol di keyboard kontrol yang sebelah kanan. Kemudian ditambah sama tombol yang F. Oke, kemudian kalau sudah di switch saja, nah dia akan memunculkan full screen. Untuk tutorial instalasi Windows dan VirtualBox-nya itu saja. Bagaimana cara memindahkan file dari host machine ke virtual machine dan juga vice versa. Pertama, pastikan sudah ada virtual machine yang bisa dijalankan dan juga sudah dijalankan seperti ini. Selanjutnya, perlu menambahkan Ghost Additions ke virtual machine-nya. Caranya, pencet Devices, lalu pencet Insert Ghost Additions to the Image. Setelah dipencet, seharusnya akan muncul drive baru di File Explorer bernama VirtualBox Guest Additions. Ini dibuka, lalu run yang bernama VBox Windows Additions AMD 64. Ini pencet Yes, lalu pencet Next, dan di sini diberikan opsi untuk mengubah destination folder atau folder instalasinya, tapi di sini saya tidak akan mengubah, jadi saya akan pencet Next, dan pencet Install. Oke, selanjutnya untuk menyelesaikan instalasi perlu melakukan restart dari virtual machine-nya. Jadi saya akan pencet Reboot Now dan Finish. Selanjutnya setelah berhasil menambahkan Guest Additions, ada beberapa cara untuk memindahkan file dari host machine ke virtual machine dan juga vice versa. Untuk cara pertama itu bisa menggunakan fitur drag and drop bawaan VirtualBox. Cara pakainya harus di-enable dulu di menu bar Devices dan pencet drag and drop. Di sini ada 3 opsi, host to guest, guest to host, dan juga bidirectional. Dan di sini saya akan pilih bidirectional atau 2 arah. Jadi saya bisa melakukan perpindahan file dari host machine ke VirtualBox dan juga sebaliknya. Dan di sini saya sudah siapkan satu gambar untuk mencontohkan fiturnya. Di sini saya akan drag gambarnya ke virtual machine-nya di desktopnya. Dan berhasil di sini langsung muncul gambarnya di desktop virtual machine saya. Dan sini saya bisa buka gambarnya. Untuk cara selanjutnya, kita bisa menggunakan fitur shared folder, yaitu folder yang bisa diakses oleh host machine dan juga virtual machine, berisikan file-file yang sama. Nah, bagaimana cara membuat shared folder? Pertama kita ke VirtualBox Manager, lalu buka Settings, lalu ke Shared Folders, dan di sini ada tombol Folder Plus, dipencet untuk menambahkan shared folder. Nah, di sini diminta untuk memasukkan path dari foldernya yang akan digunakan sebagai shared folder untuk virtual machine-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan folder bernama shared folder yang akan saya gunakan sebagai shared folder untuk virtual machine ini. Akan saya copy path-nya, saya masukkan ke sini, dan langsung terisi ya folder name-nya sesuai dengan folder yang dipilih tadi. Nah, di sini ada beberapa opsi. Ada opsi read only yang kalau dicentang ini membuat foldernya hanya bisa dibaca oleh virtual machine-nya. Lalu juga ada opsi auto mount dan juga make permanent yang dimana kalau dicentang akan membuat folder ini terhubung dengan virtual machine-nya secara permanen. Jadi kalau misalnya virtual machine-nya di restart,
shared foldernya akan tetap ada tanpa perlu menambahkan kembali shared foldernya. Nah, di sini akan saya pilih kedua opsi itu, lalu saya pencet OK, lalu pencet OK. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengakses shared foldernya di dalam virtual machine. Kita perlu buka File Explorer, dan di bagian This PC, di bawah Network Locations akan muncul shared foldernya. Dan ini kalau dibuka, ya bisa dibuka. Untuk mengetes apakah berhasil shared foldernya, saya akan memasukkan satu gambar ke dalam shared foldernya. Dan akan saya refresh di sini. Ya, dan berhasil muncul gambarnya di sini, dan saya bisa buka gambarnya. Kurang lebih seperti itu bagaimana cara memindahkan file dari host machine ke virtual machine, dan juga vice versa. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur snapshot VirtualBox. Jadi di sini kita bisa menyimpan kondisi dari virtual machine yang sudah ada, dan simpanan ini berguna sebagai save point ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu masalah dalam penggunaan virtual machine kita bisa melakukan restorasi ke kondisi di mana masalahnya itu belum terjadi. Oke, pertama bagaimana cara menyimpan atau melakukan take snapshot dari virtual machine kita. Sebenarnya ada dua cara. Cara pertama itu kita bisa run virtual machine-nya seperti ini, dan kita pencet machine dan take snapshot di sini. Nah, di sini kita akan di-prompt untuk mengisi nama dari snapshot-nya. Di sini saya akan mengisi dengan tanggal dan jam. Dan di sini juga ada opsi untuk memberikan deskripsi ke snapshot-nya, tapi di sini saya tidak akan memasukkan apa-apa, lalu mencet OK. Dan di sini akan langsung memproses penyimpanan snapshot-nya. Ya, dan berhasil. Untuk melakukan cara kedua, itu kita bisa ke menu snapshot-nya dengan memencet tombol 3 garis di sini, dan ke snapshot. Ya, seperti bisa dilihat di sini, snapshot yang sebelumnya kita simpan menggunakan cara pertama sudah berhasil tersimpan. Dan kalau misalnya ingin menyimpan dengan cara yang ini, dari menu ini, kita bisa mencet tombol tick. Ya, di sini sama persis diminta untuk memasukkan nama dan juga deskripsi. Tapi di sini saya tidak akan melakukan penyimpanan lagi. Oke, nah selanjutnya untuk menemukan restorasi snapshot dan mengecek apakah restorasinya nanti akan berhasil, saya akan membuat folder baru di sini, folder test ya. Nah, folder test. Ya, dan seharusnya kalau nanti berhasil melakukan restorasi, folder test ini tidak akan ada karena kita menyimpan snapshot-nya sebelum pembuatan folder test ini. Oke, sekarang bagaimana cara melakukan restorasi sebuah snapshot ya. Pertama, kita harus memastikan virtual machine-nya tidak berjalan. Jadi di sini saya akan mematikan, kita akan mempower off virtual machine-nya. Oke. Dan di sini kita tinggal klik kanan di snapshot yang kita ingin restore dan pencet tombol restore. Nah, are you sure? Yes, kita restore. Oh, sorry. Di sini kita diberikan opsi untuk membuat snapshot terbaru dari virtual machine kita. Jadi kalau misalnya kita cek ini dan kita buat snapshot baru, itu akan membuat snapshot di mana folder testnya itu sudah ada. Tapi di sini saya tidak akan membuat snapshot baru, jadi saya akan restore saja. Ya, dan langsung berhasil. Di sini sudah ada centang current state, yang berarti kondisi virtual machine kita itu sesuai dengan snapshot yang ini. Ya, di sini ada restoring virtual machine, dan di sini berhasil, sudah tidak ada lagi folder test yang tadi dibuat, yang berarti restorasinya berhasil. Dan terakhir, kita bisa menghapus snapshot bila tidak diperlukan lagi dengan cara klik kanan dan delete. Ya, sudah kurang lebih seperti itu bagaimana cara menggunakan fitur snapshot VirtualBox.